Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir Sururi, NIM 19660038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan pasar induk Tanjung Anyar, Kota Mojokerto dengan pendekatan neo-vernakular. Oke, pasar merupakan komponen penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkembang mengikuti kebiasaan norma, adat, dan budaya pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berbagai jenis pasar terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pasar induk. Selanjutnya, pasar memiliki berbagai permasalahan, seperti sumber kemacetan, lingkungan yang kurang bersih. Dalam hal tersebut, pemerintah kota Mojokerto memiliki wacana untuk merelokasi pasar induk Tanjung Anyar ke lokasi yang baru. Adapun visi dari kota Mojokerto dalam pembangunan adalah Spirit of Majapahit, yakni instansi pemerintahan dan fasilitas umum direnovasi menjadi beraksen Majapahit. Oleh sebab itu, menjadikan pasar Tanjung Anyar sebagai objek perancangan dengan pendekatan neo-vernacular yang menggabungkan antara nilai tradisional dengan kontemporer akan menciptakan pasar yang memiliki spirit kedaerahan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, adapun isu yang ada pada pasar induk Tanjung Anyar, yakni ketertiban dan penataan los tidak terorganisir, tidak adanya penampungan sampah terpusat, terdapat wacana relokasi pasar Tanjung Anyar, menerapkan kebijakan pemerintah, yakni Spirit of Majapahit. Selanjutnya adalah kriteria desain. Dalam perancangan objek pasar dengan pendekatan neo-vernacular adalah mengandung unsur komunikatif, bersifat lokal, membangkitkan kenangan historik, berkonteks urban, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis pengguna dalam ruang lingkup desain seperti PNS, pegawai swasta, dan sebagainya, dengan objek desain utamanya adalah area transaksi jual beli dan juga gudang distribusi. Oke, selanjutnya dalam Permendagri RI nomor 20 tahun 2012 terdapat 4 kriteria pasar tradisional, yakni dimiliki, dibangun, dan dikelola pemerintah daerah, transaksi secara tawar-menawar, tempat usaha beragam dan menyatu, barang yang ditawarkan adalah berbahan baku lokal. Dengan beberapa tipe pasar digolongkan dari 1 sampai 4, jika mengacu pada tabel yang ada, maka pasar Tanjung Anyar berada pada tipe 1. Berikut adalah tingkat standar dan ergonomik dalam komponen teknis sebagai acuan dalam perancangan. Selanjutnya adalah referensi pendekatan neo-vernacular. Menurut Charles James, neo-vernacular adalah pendekatan yang memiliki tujuan melestarikan unsur-unsur lokal, pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Adapun kriteria neo-vernacular adalah bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan, termasuk iklim setempat. Diterapkan juga elemen non-fisik seperti tata letak makro kosmos. Tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular, melainkan suatu karya yang baru. Selanjutnya adalah referensi pendekatan desain melalui objek dari peninggalan budaya Majapahit seperti Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu. Selanjutnya, referensi pendekatan diambil dari rumah Joglo Ngebo yang memiliki keunikan tidak hanya merepresentasikan neo-vernakular secara visual, tetapi juga dari tata masa bangunannya. Terdapat beberapa nilai keislaman dalam perancangan ini, yakni pentingnya belajar dalam sejarah, fungsionalitas, kenyamanan, konteks, dan sebagainya. Dalam studi preseden kali ini, yakni adalah pasar Syafu, Sarijadi, dan Alam. Di sini memiliki penekanan pada aspek sirkulasi, baik penghawaan maupun sirkulasi pengguna, yang merupakan salah satu problematika dalam sebuah pasar. Selanjutnya adalah pasar Matamoros, yang memiliki desain metafora dari budaya lingkungan sekitar dengan dipadu-padankan dengan material modern sehingga mendapatkan sirkulasi udara yang sangat baik karena terdapat void di tengahnya. Selanjutnya adalah data kawasan dari objek rancangan yang berada pada kota Mojokerto yang berada di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, membuat potensi pasar sangat besar, didukung dengan sektor perdagangan dan jasa yang menyumbang pendapatan kota terbesar daripada bidang lainnya, yakni sebesar 38 dan 25% dari sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya adalah proses desain, skema proses desain. Berikut adalah proses skema dari desain yang saya
lakukan. Lalu ini adalah teknis pengerjaan dari proposal, yakni dari bab 1, bab 2, hingga bab 3. Lalu selanjutnya adalah tagline yang saya ambil adalah Culture for the Future atau budaya untuk masa depan. Dalam bahasa Inggris, culture berarti budaya, for the future yang berarti masa depan. Tagline tersebut memiliki arti budaya memiliki peran penting dalam membangun sebuah peradaban di masa depan. Peradaban tidak dapat lepas dari budaya yang terus berkembang. Penyelarasan budaya yang telah ada dengan konteks masa kini akan melahirkan sebuah neo culture dengan tujuan yang lebih baik dan tepat guna. Oke, selanjutnya adalah prinsip culture for the future. Lokalitas mengusung bentuk dasar dari lingkungan sekitar, baik dari objek, aktivitas, hingga material penyusun bangunan. Tidak merusak alam dengan menggunakan material lokal, di mana akan memperhatikan lingkungan sekitar seperti batu bata pres yang tidak menggunakan pembakaran dalam pembuatannya. Mengikuti perkembangan zaman, meskipun mengusung bentuk lokal ataupun budaya yang ada, namun tidak menutup dengan perkembangan zaman. Metafora bentuk. Metafora dalam arsitektur adalah suatu cara memahami suatu hal dengan menerangkan suatu objek dengan objek yang lainnya. Berikut adalah sketsa ide yang saya terapkan dalam Culture for the Future, yakni bentuk rumah mayoritas warga lokal dengan ikon Mojokerto, yakni Candi Bajang Ratu, sehingga menghasilkan bentuk metafora yang seperti yang ada di layar, yakni dengan detail fasad menggunakan batu bata dan struktur yang menggunakan space frame yang mendukung fleksibilitas dari metafora bentuk yang saya usung. Demikian yang dapat saya presentasikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk proposal ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.